kasih Mas Wahimudin sama Mas Umar. Sebelum menjalankan aktivitas atau kerja di Bilo, kita ada namanya mengenal untuk training dasar. Ya. Jadi ada beberapa materi yang harus saya sampaikan. Ya. Nah, untuk yang pertama adalah super service, yaitu standar pengemudi, sigap, unik, produktif, etika, dan rapi. Ya. Dan untuk sigapnya itu cepat tanggap, cekatan, dan proaktif, serta berorientasi pada target dan aktif. Jadi misalkan ada dispatcher, ada admin yang lain, Mas ada DO sekian, jadi harus siap siaga lah, pokoknya langsung siap Pak, berangkat Pak. Dan untuk unik, menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Jadi kita selain menjaga unit, menjaga barang, kita berkendara secara defensif, tidak menyebabkan kecelakaan, tidak terlibat kecelakaan. Dan untuk produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Ini untuk etika, senyum salam sapa ramah tamah, sopan santun, dan kepuasan pelanggan. Jadi etika itu selalu dijaga. Dimanapun kita di sini, nanti entah di tempat muat, tempat bongkar, harus jaga etika. Dan untuk rapi, berpenampilan bersih dan rapi dalam administrasi serta berorientasi pada nilai tambah bagi pelanggan. Jadi nanti ada untuk kerapian pakai seragam sesuai SIM, untuk celananya hitam, sepatu, untuk kerapian rambut, kalau pendekin, jenggot, kumis dipotong. Dan untuk program 5R-nya ini ringkas, pilih barang yang diperlukan untuk bekerja dan singkirkan barang yang tidak diperlukan. Misalkan contoh aqua bekas, ya, terus sampah-sampah di mobil yang mengganggu pemandangan itu disingkirkan. Terus ada rapi, menyimpan barang di tempat kerja sesuai tempat agar mudah didapatkan saat diperlukan. Jadi misalkan ada barang APD kayak pemadam api, sebelumnya di mobil jadi satu dirapikan, jangan sampai terjajar kanan kiri ya. Dan untuk bersih, rawat, rajin ini ada program 5R. Jadi misalkan nanti seminggu sekali atau 3 hari sekali, unit selalu dicuci. Nanti di video satu kan di foto-foto before and afternya. Emang kesempatan. Dan ini untuk contoh seragamnya, untuk driver A untuk warna seragam kerah merah. Dan untuk yang oranye itu untuk SIM B ke atas. Jadi untuk ininya rambut rapi dan tidak gondrong, kumis, menjaga aroma bau mulut dan bau badan. Ngapain kalau mau berangkat dulu? Menjaga penampilan dari berbagai aksesoris yang berlebihan. Nggak usah disumir-sumir rambutnya, pokoknya udah rambut hitam. Kalau udah putih, waktunya putih nggak masalah. Selalu menggunakan etikat. Kalau etikat misalkan belum dikirim atau belum dapat, ya nanti tunggu aja nggak apa-apa. Memakai celana panjang warna hitam, itu wajib hitamnya. Selalu menggunakan sepatu saat tugas. Kalau di sini pas waktu standby nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita udah bawa unit, kita keluar ke gudang customer, ke tempat bongkaran customer, itu harus pakai baju sepatu. Viko bukan saya aja, Viko ada di tempat lain, bukan di area sini. Misalkan salah satu Viko ada yang foto, nanti dikirim ke HO, tembus ke saya, nanti dapat SP. Ya, kayak. Dan untuk selanjutnya, pengemudi logistik secara umum, pengemudi logistik tugasnya adalah membawa kendaraan jenis truk, box, CDI, so dari warehouse ke toko atau gudang. Matanya yang dibawa sesuai dengan customer, misalnya snack, soft drink, air mineral, fresh food, roti, dan lain-lain. Beberapa customer mewajibkan driver membawa uang hasil penjualan dari penjelasan di atas mengenai pengemudi logistik, maka prosedur handling yang perlu dilakukan oleh driver adalah dari
Ini untuk dokumen pengiriman SPJ atau surat perintah jalan, faktur, pembelian, from retur, from SKR, visa kirim atau from DN delivery notes. Untuk nama dokumen disesuaikan di masing-masing customer. Kalau lu kan nggak beda jauh jadinya. Proses loading. Sebelum melakukan proses loading, drivers diwajibkan gathering. Senyum, salam sapa, selamat siang Pak. Saya mau tugas dari kantor, mau loading di ya. Jangan cepet tuh pokoknya. Kalau kita misalkan nggak tahu teman-teman yang lebih duluan ngasih senior lah, kita sering tanya. Pokoknya jangan introvert jadi orang, harus bisa tanya. Masih mudah kan semuanya. Masing-masing gua ada. Untuk selanjutnya pada saat serah terima barang, driver memastikan serah terima barang sesuai atau sama dengan surat jalan atau faktur. Pastikan barang itu sesuai sama dokumen. Jangan sampai berbeda item. Pastikan juga barang yang dimasukkan ke dalam box dalam keadaan baik, tidak rusak. Proses loading adalah tugas tanggung jawab driver, kecuali jika customer menyediakan tim leader. Misalkan contoh kita kirim ke gudang, di sana nggak ada tim dari AO atau Bilog atau Cekrani. Kalau lu kan istilahnya amat ya. Muat, bongkar, itu tugas driver. Jadi kita harus memastikan barang itu aman dan tidak rusak atau tidak kurang. Jadi kalau misalkan barang rusak, kita harus minta ganti langsung. Jangan sampai mobil ketutup belum laporan di tempat customer dengan bongkar kita ke web, itu tanggung jawab kita. Jadi kita tahu. Jadi utamakan foto-foto video bisa bebas sih. Pastikan barang ya kayak lu aja. Setelah selesai proses loading, pastikan semua pintu box tertutup rapat dari posisi digembok. Kalau untuk simpen mungkin kunci pintu dari dalam. Tapi kalau untuk diesel ada gembok, pastikan gembok, terus segel pastikan aman dan tidak berubah sampai tujuan. Proses pengiriman. Selama perjalanan pemudi wajib menjaga keselamatan atau mengemudi di bensin dan keamanan muatan serta unit. Jadi kita selain menjaga unit, kita menjaga barang. Pengemudi dilarang parkir di sembarang tempat. Jadi kita kalau ada pengiriman nunggu bongkar muat, jangan parkir di jalan. Usahain parkir di tempat yang di rest area atau di pom bensin yang aman, jangan sembarangan. Pengemudi dilarang melewati tempat-tempat yang rawan. Kalau untuk rata-rata driver pasti tahu lokasi rawan itu di mana aja. Hindari apabila ada kendaraan lain yang tidak dikenal, mengikuti sebaiknya mencari perlindungan di kantor polisi atau menjauh dari kendaraan tersebut sebisa mungkin. Selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya proses loading, ini sama kebalikannya sama proses loading ini proses bongkar. Sebelum melakukan proses loading, diwajibkan gathering, senyum salam sapa pada petugas toko atau gudang. Pada saat menyerahkan barang ke toko, penerima driver memastikan barang sesuai atau sama dengan jumlah barang yang telah diterima atau di surat jalan atau faktur keluar. Saat melakukan proses unloading, dipastikan nama barangnya ada di daftar faktur, kemudian toko gudang yang dituju. Jika ada berapa barang yang hilang, salah atau turun, segera dibuatkan BAK atau berita acara kejadian. Jika ada barang yang rusak akibat perjalanan, segera dibuatkan BAK juga. Jangan membawa kembali barang yang rusak tersebut ke gudang dengan dimasukkan ke dalam box kembali, kecuali jika pihak customer menghendaki barang tetap dijaga. Ini contoh misalnya kita kirim barang ke toko atau gudang, misalnya cuma rusak terusnya barang nggak apa-apa. Kalau ketiga pihak toko nggak apa-apa tinggal Pak, salah. Tapi kalau misalkan mereka nggak terima, kita bikin acara, kita bawa pulang, laporan ke dispatchernya dulu yang proses unloading adalah tanggung jawab driver, kecuali jika customer menyediakan tim leader.
kita juga nggak pernah. Setelah Soalnya kan melakukan pengiriman, pastikan SPJ sudah ditandatangani. masing-masing Ini yang paling sering terjadi. Pastikan dokumen setelah barang diterima sesuai ya tanda tangan kita aja. karena ini buat penagih. Oke. Dan untuk selanjutnya super Jadi satunya jangan skill. perorangan. Kalau mau perorangan digital. Iya. Tapi kalau Di misalkan kita bisa, ada namanya metode pengecekan kendaraan. udah share di situ aja. Namanya itu balok. Balok itu bukan ganjel, tapi balok itu istilah atau tingkatan. B-nya itu body dan ban, untuk A-nya itu air, L-nya itu listrik, O-nya itu oli, dan K-nya itu kelengkapan yang ketat. Untuk ban body ini pastikan sebelum kita jalan tekanan angin sesuai sedia. Terus body ini lancar di bawah kita atau tidak, gitu. Jadi foto pasisi. Jadi biasanya kalau Dulu sebelum jalan kita foto dulu odenya. cuman kan kalau di Pak, untuk daerah berapa gitu kan, mau di Jawa mau Pulang di pun daerah sama. ya gitu. Sama Sebenarnya juga. nggak Jadi kita hari nanti bisa kan tamunya. baca bisa hitung Kalau kecuali tamunya dia doang, Berapa tamu yang jam kita kerja, berapa keluarganya dia kita doang, kerja. di sana kan mereka kan nggak ada hanya kantoran kayak di sini gitu kan. Dan untuk Mereka air, kan air itu ada 3 sendiri, apa aja? petani semua. Radiator, Jadi mau di hari Senin, hari Selasa itu nggak jadi masalah sebenarnya. air Kan ya, ini tamu dari keluarga sama gua air kan impor. nggak mungkin gitu. Pastikan sebelum jalan ini Karena dibikinnya hari Sabtu. air 3 air ini terpenuhi. Jangan sampai kita di jalan posisi hujan air impor itu nggak ada atau air radiator panas kondisi kosong. Pastikan dicek setiap hari setiap minggu tinggiannya pastikan. Untuk air listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki, periksa air aki atau air per minggu per bulannya. Jadi pastikan semua building lampu-lampu ini dalam kondisi nyala. Jangan sampai kita jalan kondisi lampu tidak nyala. Kalau misalkan ada apa-apa ya lebar. Kecuali kita sudah info dipaksa dispatcher atau admin, jalan aja mas nggak apa, itu tanggung jawab dispatcher. Tapi kalau kita nggak info, kita main keputusan sendiri, itu tanggung jawab kita sendiri. Paham ya? Untuk oli, periksa tetesan kebocoran. Setiap hari kita cek sebelum kita jalan. Ada rembesan oli enggak? Tentunya kita tarik ini jarum apa colokan oli sebelum kita nyalain, dicek ketinggiannya. Ada olinya apa enggak? Soalnya mobil bekerja itu mobil capek, kita harus wajib ngecek. Berarti dia tinggal sana. Untuk kalau misalkan jarak selama 1 bulan ini sudah lebih terbatas, nanti kita langsung laporan ke pengurus Pak udah lebih kilometer. Dia tapi nempatin rumah Dan untuk aja. K-nya ini kelengkapan seperti P3K, kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan, KIR, IBM, STNK, sertifikat pengaman dan ban serep pastikan ada. Jangan kita jalan STNK mati kita bawa, nggak bisa masuk gudang. Iya. Bisa. Kalau untuk dongkrak, ban serep, Mungkin namanya orang tua pemadam api, ya kan? pasti Itu udah pastikan ada juga. sendiri feelingnya itu Takutnya ada apa di tol, kita bingung lagi kalau bannya serep gitu. kempes. Ngomong. Selalu dicek. Kejadian. Dan untuk selanjutnya ada namanya defensive briefing. Jangan. Nah itu Tahu nggak defensive kan briefing? pas dilihat, oh iya untung gua nggak ngelakuin kalau Bahasa jalan ini. Indonesia. Kayak gini, Defensive Pasti gua briefing kena bersama. kayak gini. Nah, arti defensive briefing berperilaku pengemudi yang menerapkan metode safety briefing sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Apa tujuannya defensive briefing? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Ini harus Maksudnya kan bukan harus dibaca aja, tapi Iya, harus jadi diutamakan. Kita Kita dari rumah ini kita kerja. Iya. Jangan sampai kita kerja ini uangnya buat bayar klaim. Kita nyenggol orang, walaupun di backup kantor, tetap ujung-ujungnya gaji kita yang potong. Betul lah ya? Iya, betul. Ya pokoknya kita kerja ini nyari nafkah buat anak istri, gajinya buat anak istri. Kalau kucing ya buat orang tua. Pokoknya kita kerja sesuai SOP-nya.
nggak usah keluyur main, kita nggak boleh Kalau soalnya mobil kita ada GPS-nya. Misalkan udah lama di jalan, dispenser kecek nih, ngapain? Telepon. Iya itu. Jangan sampai dibawa pulang, dibawa main sesuai dengan jalur. Di luar. Kalau untuk defensive driving itu di kita ada namanya SOP kecepatan. Di kita kalau mobil kecil, kalau diesel, terus green van, CDD itu kecepatan maksimal 80 km. Kalau info itu cuma 50 km. Apabila melanggar lebih dari 80 km, cuma simbolis, ini harus simbolis menggunakan doang. Padahal mah fungsinya ya buat nanti kejam. Kalau dilihat jam, tapi enggak, itu yang buat kepentingan kalian. Karena apa? Kalau sudah over speed itu sudah mendekati nasi dia. Kita berhenti aja bisa ditabrak orang. Apalagi kita kebut-kebutan ya. Kita nyalip boleh nyalip kalau hitam. Memang benar. Tapi jangan lebih dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit banyak. Kalau menurut kalian nyalip itu berapa detik? Ya paling ya 5 detik ya. Iya. Bisa. Iya. Nyalip itu paling nggak ada 20 detik. Kalau 2-3 mobil besar boleh. Kalau belum nggak ada 1 menit nggak kebaca. Tapi kalau lebih dari 1 menit kebaca. Jadi pahamin over speed kita daerah gitu kan. walaupun dispennya buru-buru ini tuh kok di hari ini online itu kan kita menjaga SOP ya. Jangan sampai kita dibawa orang nih, dibawa teman, jangan sampai bikin malu yang bawa, ya kan? Dan selanjutnya selain over speed kita ada overstyle. Overstyle itu apa? Mobil berhenti, engine on. Jadi kita memanaskan unit itu cukup 5 menit aja. Mobil kita sudah injeksi, jadi nggak usah perlu memanasin sebelum karburator. Lamaan 10 menit, 15 menit, kita maksimal cuma 5 menit. Kita panasin, kita cek, habis itu foto 4 polisi, ya kan, foto jalan. Tapi kalau lebih dari 15 menit itu akan terdetek. Jadi penggunaan apa namanya penggunaan bakar lama, pas engine on. Jadi kalau memanasin cukup 5-10 menit saja. Kita siap-siap, ya kita panasin, kita lap, kita jalan. Pastikan sudah di dalam mobil. Cuman gua masih angkatan. Oke. Gue udah lulus. Dan untuk selanjutnya ini contoh dia masuk kuliah 2018. Istilahnya kan kadang-kadang suka ada kan kecelakaan. Nah, cuman kan kalau di gua kan Mau tanjakan, istilahnya kayak terus kalau benteng kanan tapi belok kiri kumpulan yang muslim seperti kayak ibu, Royce gitu kali ya. kita nggak usah mepet-mepet mobil besar, karena apa, mobil besar itu kalau mau jalan pasti diambil keluar atau mau manuver diambil keluar. Kita posisi kayak santai. Ingat, Piko bukan saya aja, Piko ada ratusan ada ribuan. Setiap area ada punya Piko, punya tempat seperti ini. Nah, dia tugasnya moto-moto di jalan. Jadi apabila mereka ketemuan nih, rokok, ini nggak telepon sambil jalan, foto, platnya kelihatan, langsung koordinasi. Jadi teks semua. Kemarin gue juga lepas sama Selanjutnya 5 langkah dasar di basic driving. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham arah. Si aja suruh juga kok. Iya, satu mobil aja kali ya. Ini contoh pahami dinamika kendaraan. Dengan panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, grand kendaraan, bobot maksimal muatan, aerodinamisi kendaraan, fungsi panel instrumen, wheelbase, jarak sumber roda. Pastikan kita tahu mobil kita besar, muatan berat, misalkan contoh muatan aki, satu box berat ya, muatan cat dulu itu per ini kan sekitar 25 sampai 75 kilo. Ini pastikan mau jalan yang kita lalui itu tidak amblas. Jangan sampai kita ngikutin GPS aja nih. Kalau minggu lebih banyak nggak liatin kan itu cuma masih ada yang kerja. Harus hati. pas fix libur kan. Selanjutnya
Jaga jarak aman zona mengemudi. Ini juga keputusan melihat analis terus reaksi 30 sampai 120 detik, 12 sampai 15 detik, dan 4 sampai 6 detik. Metode 4 detik, 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Diterapkan pada kendaraan light truck dalam kondisi cerah dan siang hari, Kalau bensin dan kondisi di dalam malam hari ditambah 1 detik. Selanjutnya untuk kondisi hujan ditambah 2 detik atau 1 meter jaga jarak aman. sekali Kalau berangkat. siang, kalau malam jangan tambah jadi 2 meter. Ya kalau Kenapa? Dia misalkan ada apa-apa kita masih sempat ngerem. di per orang. Pasti kalau misalkan yang amit-amit kita nggak mau ada insiden. Kalau Pastikan kan kita ini, nggak perlu bayar kapal. Kondisi kita Jadi ini nggak jauh. uang yang Ya. travel. Kita nggak sesuai fakta. Kalau naik kapal Misalkan kan ada dihitungnya pengurus mobil. penyelidikan. Jadi kalau sebenarnya Ada preman nggak? Ada cuma jago berdua preman itu nggak? rugi. Nanti itu kan Iya, berapa orang iya. iya, Kalau hati-hati mobil juga di jangan jalan. yang seatnya cuma 4 Iya. orang, ya kan yang 7 gitu kan. Jadi lebih murah. Soalnya harganya sama. Ini untuk awasi kondisi Kita kita. juga lagi mikirin buat transportnya buat Penggunaan kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa dulu bokapnya mengoperasikan kecepatan dan secara aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan posisi jalan yang dihadapi, sehingga kita menjadi lebih antisipasi. apa? Jadi masih satu pulau gitu kan. depan, masih satu selatan, pulau mah. Transportnya masih terlihat ini, sendiri ya. cuman ya seenggaknya Kita bisa memetakan kalau kita pengalaman mepet nih bisa korbis misalkan di apa mana gitu kan sama-sama bukan bis masuk jurang kan kayak kayak gitu gitu sama-sama masuk jurang Bekasi, ya sama-sama Bogor gitu. Sama, saya dulu juga suka. yang 7 di Iya, di pagi. itu kan yang dibuat ngatur waktunya. dan Udah, selanjutnya hari Kamis aja, palingan awas buat acara. waspadai blind spot. Blind spot itu apa? Karena hari Jumatnya ada Blind spot itu adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jangkauan mata. sama keluarga besarnya Ya kan? gitu. Titik kita driver. Karena di hari Iya. Jumatnya Jadi kalau di misalkan mobil kita kita berangkat dari hari Kamis. kalau mobil kita pick up kita kelihatan spion dari tengah. Tapi kalau posisi unit kita unit box pasti otomatis nggak kelihatan dari belakang. Iya. Kecuali kita mundur. Ada apa namanya kamera, ada kamera. Tapi kalau posisi kita maju kan nggak dilihat. Biasa rata-rata kalau kayak mobil winbox tuh ke sepeda motor hari tempat redup Dari mereka buat apa namanya nunggu lampu merah. Dia masuk. Nah, kalau mobil ini jalan kelindes. Sama pojok-pojok apa namanya nggak terjangkau di dan selanjutnya ini yang yang paling rekomendasi sering terjadi. rekomendasi. Hindari distraksi dan paham marka. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta sampai mengantuk dan mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi kondisi bahan bakar kendaraan hingga 3%. Sebenarnya ya Di SOP kita tidak boleh merokok dalam mobil waktu jalan, kan? Tidak boleh menggunakan handphone. lagi naik itu gua. Kalau untuk apa namanya melihat GPS pastikan taruh dulu di depan sebelum kita jalan. Sesuai nggak? Pastikan taruh dulu sambil jalan. Beli juga beli Jangan barang sampai ya. kita pegang mobil dan beli. Dia cocok Saya. apa gua bilang enggak. Eh, Cari lagi. Nyokap dan gua bilang selanjutnya, cocok, cari lagi. secara lisan, Semuanya. sabuk pokoknya selalu pasang. Kalau gua masih kayaknya Kita ada namanya di kursi Jadi itu jadi kan harus nyesuai selama 3 bulan itu bukan custom 160. gitu. Itu Kalau bisa custom kan diambil udah tinggal jika maunya kita. Iya, kita gimana udah Buat tinggal tersebut tunggu jadi. mengganti. Hah? Jadi misalkan Kalau yang tilang itu kalau nanti buat nyidik cuma jadi deposit. Nah, Tapi misalkan terlibat jadi, atau namanya ke cewek foto gua yang ini hilang, mas, nyokapnya dia Pasti gajinya pengennya tetap nggak mas. Buat ke cewek lo seperti Enggak, kemarin Mas. ada Kalau temen gua pribadinya. driver itu yang Kalau dia potong kan sampai pasti 4 kali Kalau selama misalkan 1 bulan itu. sering masak-masak kan. Iya. 300. Iya, nah, Kitanya nih. nah kalau keduanya, nah pendapat Lumayan, gua, makanya selalu gua ada di pengen sabuk Mas, itu. pakai mas juga. Kuning. Iya. Kalau Nah, nyokapnya SIM dia kan nggak mungkin susah. foto. Ya kan kecuali ada gaji atau bunga. Iya. Kalau di gua kan nggak ada larangan. Kalau di Tapi gua kan kalau nggak boleh kan ya, kan. itu foto Gua sabuk boleh. paling Mas Budi ya. Maksudnya Iya. kiriman Atau ke apa Jakarta sih? deh Kalau dia Bogor gitu. itu. Iya, Iya, kayak gitu nah, lah. itu nyokapnya dulu gua pakai kalau di gua. Terus
Terus Buat tambahannya ini ngapain katanya juga ini Perak-perak gitu lah ya. apa namanya? nah nyokap gua Ini kan untuk standby-nya di dulu sama Standby-nya mah bebas. AOP. gimana Itu Ya, sehari baik, bisa kalau pengiriman gitu, lebih dari gitu. 20 titik. iya gitu kalau misalkan ngedit budget gua udah Nanti belajar harga sama dispatcher Tapi ke sama kalau satu masalah driver yang lain ikut dulu pertama disuruh ikut dulu bisa memperkuat itu gimana sih kerjanya ya. Terus ada namanya tambahan Dreamweaver aplikasi kalau makanya ini juga sama dianya doang yang Indapur ngurus kan gitu yang juga. enggak itu 6 sampai Jadi 8 hari ini Itu custom tapi. sampai di sini Custom besok biasanya lebih mahal. masuk mulai pagi nah itu padahal Pagi jam berapa? gitu 7 Jadi jam langsung 6 masuk sudah di teko. sini biar ikut driver yang lain biar ikut dulu nah itu kalau misalkan ini biar gua tahu jadi rata-rata driver sini tuh berangkat jam 6 jam 6 jam 5 sampai jam 6 iya jadi kalau jam 8 sudah di sini udah nggak ada Iya, Berapa cepat kali? gua sepi. kecuali supir winbox buat pulang dari luar kota iya kalau supir Blinpen mobil ini udah pergi dari jam 6 jam 5 misalnya besok jam 6 udah paling di banyak sini 3 Jam enam. jam 6 atau ya paling kalau bisa jam 5 lah Iya. biar tahu biar bisa jalan langsung kita trial nih trial di dulu atau trial di AOP kalau untuk Gue kemarin dari pembayaran sama walaupun kondisi walaupun dari Blinpen kantor anjing. 144 Anjing sekarang gua. kalau standby di sini itu cuma separuh Iya. Iya. dan ada insentif kilometer makanya gua lu kan bisa lihat gua drop point awal-awal ya makan terus jalan-jalan. ada insentif Maksudnya yang lain jalan, buat udah, kemudian ayo diajak sampai ke makan aja. UMR jadi Ayo kita aja kalau gua gitu udah kan, mitra oke kita aja, harus gua nggak mikir, apa namanya terus sudah fokus. timbul kelihatan nih biaya-biaya Kerja. segala macam. pokoknya nyari-nyari Gua press lah. Jangan sampai kita nganggur di sini. Gimana juga kita nganggur juga butuh makan bisa kalau jalan pasti kita bisa sambil nabung ya sampai gua merokok kan itu akhirnya cukup gua dari saya lama-lama jadi besok pagi terus masuk bareng sini ya Iya. jadi kayak mulai kebiasa paling Jalan saya gua kurang seminggu, rekening biji ada gua bisa sampai Harusnya gini. 4 hari udah bikin hari. saya juga udah tadi udah Gua ada ya Saya juga kirimin Gua bukti sudah apa namanya berapa nih? buku rekeningnya atau screenshot Dua banking bulan apa? ya kirim saya ya Kemarin mau oke anjing. selamat ya Berapa 2 bulan tuh pokoknya. ya makasih pak yuk Paling sama lama tapi udah